Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bencana di Januari ini lumayan banyak ya. Belum lagi gempa di Mamuju di dekat kampung saya Sulawesi Selatan, Mamuju Sulawesi Barat ya. Belum lagi banjir di Kalimantan, dan akhir-akhir ini sering hujan keras dan angin kencang. Jadi tetap hati-hati, tetap jaga kesehatannya. Baik, sekarang kita sudah berada di part 8, pembahasan soal P3K, kompetensi teknis guru 2021 ya. Untuk belajar soal P3 kali ini silakan cek di sini di channel saya yang satunya. Di sini lebih lengkap, dia membahas semua materi ya. Kalau di channel ini saya hanya membahas tentang kemampuan teknis guru atau kompetensi teknis guru. Yang di para guru ini dia lebih lengkap, ada sosiokultural, ada manajerial, dan ada tes bakat skolastik ya, yang insya Allah akan mudah kita pahami. Dengan belajar di situ akan mudah belajar tes bakat skolastik ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita langsung masuk ke soal. Ranah kompetensi untuk keterampilan pada proses pembelajaran diperoleh melalui aktivitas berikut. A. Mengamati, menanya, memahami, mencoba, menalar, dan menyaji. B. Mengamati, menanya, mencoba, melakukan, menyaji, dan mencipta. C. Mengamati, memahami, menanya, mencoba, menalar, menyimpulkan. D. Mengamati, menanya, memahami, menalar, menyaji, dan mencipta. E. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Kalau Bapak Ibu ingin jawab dulu, teman-teman ingin jawab dulu, silakan pause. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu jawab, catat di kertas lembar jawabannya apa. Kemudian setelah dijawab baru dilanjut videonya. Nah, setelah video ini selesai, coba berkomentar berapa yang benar dan berapa yang salah ya. Biar lebih terarah belajarnya ya, lebih tersimpan kalau kita jawab duluan baru kita lihat pembahasannya. Oke, ini dia pembahasannya. Jadi jawaban yang benar itu ada di option E ya, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Ini dia. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta didik yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kelompok KD atau kelompok kompetensi dasar keterampilan dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti keterampilan KI 4 ya. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Ranah keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Oke, kita lanjut ya. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan melalui aktivitas berikut. A. Tes praktek, tes tulis, proyek, dan portofolio. B. Tes lisan, tes tulis, praktik, dan portofolio. C. Tes lisan, tes tulis, proyek, dan portofolio. D. Tes lisan, tes tulis, praktik, dan proyek. E. Portofolio, proyek, penugasan, dan tes praktek ya. Oke, jadi ini dia gambarannya. Penilaian keterampilan dilakukan melalui aktivitas berikut ya. Jadi jawaban yang benar ada di option A ya, yaitu tes praktik, proyek, dan portofolio. Ini dia bagannya yang sudah saya buat
Penilaian keterampilan ada kinerja atau praktik di sini, mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan, proses dan atau hasil produk ya. Kemudian ada project, yaitu mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode waktu. Kemudian portofolio, yaitu rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik ya. Oke, kita lanjut. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK. A. Apakah pengaruh permainan peran dalam meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 semakin SMKN Malang? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 SMKN 10 Malang? Kemudian C. Mengapa siswa SMK Negeri 1 Arcapada selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? E. Bagaimana cara memanfaatkan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Oke, untuk masalah PTK ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa masalah PTK ini lahir dari keresahan guru yang sulit untuk meningkatkan kemampuan siswa ya. Jadi kalau ada kata meningkatkan kemampuan siswa, ya itulah rumusan PTK yang paling bagus. Nah, ini ada dua ya, meningkatkan. Ada A nih, apakah pengaruh siswa permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa? Nah, ini bisa, tapi ada yang lebih bagus, yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, bagaimana ya? Jadi bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa? Oke, ini kan baru rumusan masalah ya. Kalau apakah ini tidak gimana ya? Ini agak apakah ini baru sekedar coba-coba ya? Ini bagaimana ini langsung ke inti. Baik, kita lanjut. Kompetensi guru yang menunjukkan kemampuan memahami konsep pembelajaran dan lingkungan pembelajaran adalah A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi pedagogik, E. Kompetensi pengetahuan. Oke, untuk ini kemampuan memahami konsep pembelajaran atau materi pembelajaran itu termasuk kompetensi profesional ya, dan lingkungan pembelajaran ya. Jadi dia termasuk kompetensi profesional. Bagi Bapak Ibu yang belum paham ini, silakan tonton video-video sebelumnya. Ini lengkap penjelasan mengenai apa itu kompetensi kepribadian, profesional, sosial, pedagogi, dan kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan sebenarnya tidak ada ini ya. Kompetensi pengetahuan itu masuk di profesional ya. Oke. Kita lanjut. Penelitian tindakan kelas PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu A. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. B. Perencanaan, penerapan, evaluasi, refleksi. C. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. D. Evaluasi, perencanaan, tindakan, refleksi. E. Refleksi, perencanaan, penerapan, evaluasi. Jadi kalau seperti ini, kira-kira yang mana jawabannya? Ini agak bingung kalau tidak paham. Oke, ini dia.
Secara keseluruhan pelaksanaan penelitian tindakan kelas terdapat 4 langkah dalam satu siklus pembelajaran yang harus terpenuhi. Keempat langkah ini terus berjalan sampai ditemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keempat langkah dimaksud adalah yang pertama itu menyusun rancangan tindakan atau perencanaan. Yang kedua adalah pelaksanaan atau tindakan. Kemudian yang ketiga pengamatan. Yang keempat itu refleksi ya. Jadi coba kita lihat di option perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jadi jawaban yang terbaik itu ada di option A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk A. Mengungkapkan kebenaran, B. Menjawab masalah guru, C. Memperbaiki kinerja guru, D. Mengumpulkan informasi guru, kemudian E. Meningkatkan mutu sekolah ya. Jadi tujuan utama dari penelitian tindakan kelas itu adalah menjawab masalah yang dihadapi guru ya, bukan kebenaran, bukan mengungkap kebenaran, bukan memperbaiki kinerja. Ini berdasarkan tujuan utamanya adalah menjawab masalah guru dalam proses pembelajarannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar, B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan, C. Keinginan untuk membantu guru, D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru, E. Memperbaiki kinerja guru. Jadi, masalah yang diteliti berasal dari kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar ya. Bukan kerisauan pendidik akan mutu pendidikan, tidak. Keinginan untuk membantu guru, bukan. Kepedulian meneliti akan kinerja guru, ini peneliti nih. Bukan memperbaiki kinerja guru juga, bukan. Yang berasal dari kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar ya. Syarat karya tulis ilmiah yang baik menurut buku 5 Pedoman Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB adalah A. Asli perlu ilmiah konsisten, B. Asli perlu ilmiah konsisten sistematik, C. Asli perlu ilmiah konsisten sistematik dan holistik, D. Asli perlu ilmiah konsisten holistik, E. Asli perlu ilmiah konsisten sistemik, holistik, dan realistik. Ya, kira-kira yang mana jawabannya nih? Dalam buku pedoman, kalau Bapak Ibu ingin buku pedoman ini, nanti saya kirim ya. Tinggal tulis WA Bapak Ibu guru, saya kirimkan buku pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, sudah saya download ya. Oke, ini dia ketentuan umum KTI, ketentuan umum karya tulis ilmiah. Yang pertama itu memenuhi kaidah-kaidah seperti menganut prinsip asli, perlu, ilmiah, dan konsisten atau biasa disebut dengan APIK ya, APIK. Tata cara penulisan sesuai aturan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian sistematika penulisan buku dan non buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, penilaian angka kredit untuk KTI hanya diberikan pada terbitan pertama dan diajukan selama-lamanya 1 tahun setelah diterbitkan. Ini hanya menambah wawasan ya, jangan sampai nanti soalnya diubah sedikit ya. Yang ketiga, KTI yang dipublikasikan dalam berbagai media, penilaian hanya diberikan pada satu media publikasi KTI yang memiliki angka kredit tertinggi. Yang keempat, KTI dapat dibuat secara perorangan atau paling banyak 2 orang widya suara, yaitu penulis utama dan penulis pembantu dengan penghitungan angka kredit. Penulis utama 60% dan penulis pembantu itu 40%. Yang kemudian yang kelima adalah penulis utama adalah orang yang memprakarsai penulisan, pemilih ide tentang topik, pengumpul, pengolah, dan penganalisis data, serta bertanggung jawab terhadap isi materi tulisan. Jadi ini hanya sebagai, ini saya ambil dari itu ya, dari
buku pedoman 5 itu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau bisa tuliskan nomor WA Bapak Ibu ya. Oke. Jadi untuk jawaban yang benar di soal ini adalah asli perlu perlu ilmiah konsisten. Jadi biasa disingkat dengan APIK ya. APIK. Oke. Itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berkomentar, jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.